Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat menunaikan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjut dengan taklim kita nih, kajian-kajian keislaman, insyaallah nanti sampai waktu isya. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, sebagai panutan kita, sebagai teladan kita. Kita yakini apa yang disampaikannya sebuah kebenaran untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita kelak di yaumil kiamah nanti dapat berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian yang terdahulu. Sebelumnya kita membahas tentang tauhid rububiyah. Kita sudah membahas tentang ayat-ayat tauhid, bagaimana Allah mengatur kita untuk mentauhidkan Dia. Tidak ada sekutu apapun, ya. Tidak ada sesuatu yang menjadi keyakinan kecuali Allah. Kita hadirkan dalam semua aktivitas kita Allah sebagai tujuan kita melakukannya, pada ibadah-ibadah mahdhu kita atau amal-amal soleh kita yang lainnya. Tetapi Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Allah, atau yang lebih dikenal dengan kalimat hablum minallah. Tauhidnya adalah tauhid secara vertikal. Para ulama tafsir menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu jika dibagi menjadi dua bagian, maka ayat yang mengatur hablum minan nas jumlahnya lebih banyak dibanding ayat yang mengatur hablum minallah. Inilah inti dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang kita yakini itu dia harus membumi dalam kehidupan kita, harus teraplikasi dengan perbuatan kita. Islam ini harus menjadi rahmat, kitanya harus bisa menghadirkan Islam sebagai rahmat. Dan konsep itu yang utama adalah kepada hablum minan nas. Nanti ada berikutnya hablum minal alam, kepada alam sekitar. Tetapi malam ini kita akan membaca hadis Rasulullah SAW yang kemudian matan dari hadis ini
isi dari hadis ini itu menguatkan kita bahwa ternyata hablum minan nas itu adalah makna dari bertauhidnya kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan hubungan baik kepada Allah dengan ibadah, maka dia harus terbentuk dengan baiknya juga secara hablum minan nas. Kalau vertikalnya bagus, maka horizontalnya juga bagus. Kalau ada orang yang bagus hubungannya kepada Allah tapi buruk kepada manusia, dalam hadis itu disebut dengan al-muflis, ya. Muflis itu pailit, bangkrut. Di akhiratnya akan bangkrut kalau hubungannya cuma baik kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama manusia. Sebaliknya, kalau hubungan kepada manusianya bagus tapi kepada Allah jelek hubungannya, dia nggak pernah ibadah, nggak beriman kepada Allah, tapi kepada manusia bagus, itu namanya al-majnun, hakul majnun, orang gila yang sesungguhnya. Kalau hubungan kepada manusia bagus tapi kepada Allah nggak beriman, Rasul menyebutnya dengan kalimat al-majnun, hakul majnun, orang gila yang hakiki. Sehingga Islam menyempurnakan bagaimana cara kita berhubungan kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan. Kemudian bagaimana juga Rasul menampilkan pribadinya secara hablum minan nas. Masya Allah. Maka sempurnalah berislam kita. Tauhid vertikalnya sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Sekarang coba kita satu hadis ini bermakna tentang tauhid secara horizontal, hablum minan nas, ya, atau yang sering disebut dengan saleh sosial. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata solusi jalan keluar dari sesuatu yang sedang kita hadapi itu sudah menjadi jawaban-jawaban dari Allah yang letaknya ada pada hablum minan nas. Ini yang coba ingin kita urai. Kadang-kadang begitu taat kita dalam ibadah sholat misalnya, malam kita mengangkat tangan memohon sesuatu kepada Allah, siang kita mengangkat tangan memohon sesuatu, sore, pagi, terus setiap waktu kita terus menyampaikan hajat-hajat keinginan kita kepada Allah. Dan itulah memang seorang muslim, dia harus begitu kepada Rabb-nya. Tetapi ternyata tidak cukup hanya dengan kita bercerita kepada Allah dari hajat-hajat kita itu. Harus ada action yang kita lakukan agar apa yang menjadi keinginan kita itu dikabul oleh Allah. Dan itu ternyata jawabannya ada pada hablum minan nas. Mari kita baca hadisnya. Nih, sudah kebagian semua? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Nabi Shalih an Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, Al-A'mash dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu yang disebut dengan jalur sanad dalam hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang kita baca malam ini dalam lafadznya Imam Muslim. Kalimat di atas diperhatikan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi. Yang ngomong telah menceritakan kepada kami itu adalah Imam Muslim. Hadis ini yang menuliskan Imam Muslim. Dari mana Imam Muslim mendengar hadis ini? Dari Yahya bin Yahya At-Tamimi.
Yahya dari mana mendengar hadis ini? Dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mendengar dari Al-A'mash. Al-A'mash mendengar dari Abu Shalih. Abu Shalih mendengar dari Abu Hurairah. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ini jalur yang sedikit, Pak. Ada jalur itu sampai 7, sampai 8, sampai 9. Hadis ini kan mulai ditulis 180 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. 200 tahun lah. Rasul sudah meninggal 200 tahun, hadis baru ditulis. Sehingga beritanya harus bersanad. Imam Muslim dapat dari siapa? Dari Yahya, dari Abu Muawiyah dari A'mash dari Abu Shalih. Itu harus semuanya thiqah. Kalau semuanya sudah dalam keadaan yang thiqah, ya, yang adalah dalam ilmu hadis itu, semuanya dapat dipercaya, maka hadisnya menjadi hadis sahih. Tapi kalau ada di antara itu orangnya tidak terpercaya, akhlaknya buruk, hafalannya sering lupa misalnya, atau ada perbuatan-perbuatan adabnya yang tidak sesuai dengan adab Islam, maka hadisnya tidak dimasukkan dalam kelompok hadis sahih. Itu. Ini namanya sanad. Yang kedua matan. Matan itu isi. Isi itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu isi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu namanya matannya. Apa sabdanya Rasulullah? 1. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dua dulu kita bahas. Nih, hablum minan nas menjadi solusi ini, ya. Yang pertama, perhatikan kalimatnya. Siapa yang membebaskan seorang mukmin, ada kata-kata mukminnya di situ, berarti saudara seiman, dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan bebaskan dia dari suatu kesulitan di hari kiamat. Yang kedua, siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang dalam kesulitan. Di sini tidak disebut kata-kata mukminnya, siapa saja, ya, walaupun tidak beriman. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya fid dunya wal akhirah. Coba kita renungin hadis ini, Pak. Ini kalau kita nggak renungin nggak dapat kita nih, maknanya nih. Misalnya gini, suatu hari kita sedang kesulitan, kita sedang dalam kesusahan, kemudian kita ingin keluar dari kesusahan itu, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Kemudian kita datang kepada saudara kita yang sedang mendapatkan kemudahan. Kita lagi susah, datang kepada saudara kita yang lagi gampang. Kalau jalan itu kita lakukan, biasanya kita pulangnya akan kecewa. Coba kita renungkan, ya. Kita lagi susah, datang kepada orang yang lagi gampang, biasanya pulangnya kecewa. Kita kecewa dengan diri kita.
Karena apa yang kita harapkan nggak dapet gitu. Bisa ketangkep? Kenapa kita kecewa? Karena bertentangan dengan teks hadis ini. Coba lihat yang nomor 2. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunianya dan di akhiratnya. Jadi kalau lagi susah, datengin orang yang lagi susah. Itu tauhidnya nih. Kalau mau paham tauhid di sini nih, kalau mengerti, di situ nanti kamu akan ketemu Allah. Kamu akan bersyukur di situ. Kalau kamu ingin dimudahkan, kita doa habis sholat nih, habis sholat tahajud, sholat subuh, ya Allah mudahkan urusanku ya Allah. Keluarkan aku dari masalah ini ya Allah. Kalau udah begitu, keluar rumah, datangilah orang-orang yang sedang susah. Maka di situ kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Gimana caranya? Bantu orang yang lagi susah itu, mudahkan dia. Ustaz, gimana mau bantu? Justru kita lagi setengah mati misalnya. Pak, ada sesuatu yang kita tidak sadar. Anggap kebutuhannya duit misalnya, masalah uang. Suruh datang kepada yang susah. Kita butuhnya uang. Ada sesuatu yang kita sering lupa. Harta kekayaan yang tidak ternilai angkanya adalah doa. Datangilah orang yang sedang susah, dengarkan keluhan susahnya dia, kemudian angkat kesulitannya dengan doa-doa kita. Itu berarti kita sudah memudahkan dia, walaupun kita nggak bagi duit sama dia. Tapi kalau kita paham teori akhirnya gitu, kita akan berikan dia kemudahan dengan cara apapun, dengan tujuan kita ingin menggapai kemudahan dari Allah. Dan itu tidak termasuk riya. Nah, karena itu motivasi dari Allah, dari Rasulnya. Ini tauhidnya. Kalau tauhidnya nggak main gitu, emang nggak nyambung banget. Coba misalnya, siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan bebaskan dia dari kesulitan nanti pada hari kiamat. Insyaallah.